Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala serta atas rahmatnya pada hari ini, hari yang ke-16, kita semua masih dapat melaksanakan puasa tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah Islam ada satu peristiwa penting bagi tatanan kehidupan dan pedoman kehidupan umat Islam di seluruh Indonesia maupun di dunia, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran atau yang biasa kita kenal, yang masyhur adalah peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana diturunkannya Al-Quran. Peristiwa diturunkannya Al-Quran atau Nuzulul Quran ini ikhtilaf di kalangan ulama, ya. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan melalui 2 tahap. Ada yang mengatakan 3 tahap. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan secara utuh Al-Quran dalam bentuk sempurna secara keseluruhan ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Lalu tahapan ketiga barulah dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril Allah turunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan pada saat itu. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya. Termaktub di dalam tafsir Jalalain, interpretasinya adalah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan min Lauhil Mahfuzi, dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kapan diturunkannya? Fi Lailatul Qadri, yaitu pada malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, atau istilah lain menyebutkan dengan Baitul Izzah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, para ulama memprediksi bahwa Lailatul Qadar ini adalah terjadi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Qadar juga dijelaskan tentang peristiwa Nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Al-Quran ini diturunkan jumlatan wahidatan, dalam satu jumlah yang utuh, jumlah yang sempurna secara keseluruhan, minal lauhil mahfuzi, dari lauh mahfuz, ila sama'id dunya, ke langit dunia atau Baitul Izzah, fi lailatul qadri, pada malam yang penuh kemuliaan, ay syarifil azim, yaitu malam yang sangat mulia dan malam yang sangat agung. Lalu kenapa di Indonesia khususnya Nuzulul Quran ini diperingati bukan pada malam Lailatul Qadar, tetapi malah pada malam 17 Ramadan? Salah satu dasar
peringatan nuzulul Quran dilaksanakan pada 17 Ramadan adalah ayat 41 surat Al-Anfal. Wa anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepada hambaku, kata Allah, yaitu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Yaumal Furqan, ya, Yaumal Furqan ini adalah hari di mana terjadinya peristiwa perang Badar, ya, Yauma Badrin. Diturunkan Al-Quran dengan tujuan al-fariq bainal haq wal batil, untuk menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Diturunkan yaumal taqal jam'an, pada suatu hari pertemuan dua kelompok besar, al-muslimun wal kuffar, antara kelompok Islam dan kelompok kuffar pada saat melakukan perang Badar, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, di mana pada saat itu umat Islam pertama kali diwajibkan untuk melaksanakan puasa, atau tahun pertama Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, ya, di Jabal Nur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Sehingga ini menjadi dasar bahwa peringatan nuzulul Quran biasa kita laksanakan pada malam 17 Ramadan, ya. Namun perbedaan ini, ikhtilaf ini bukanlah suatu hal yang esensial, ya. Hal penting dari turunnya Al-Quran adalah bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi manusia, pedoman hidup bagi umat Islam, ya, yang mengatur tatanan kehidupan, sehingga dengan berpegang teguh, dengan berpedoman kepada Al-Quran, maka manusia akan mampu membedakan al-haq wal batil, bainal haq wal batil, antara yang hak, antara yang benar, wal batil, dan hal yang batil, ya. Kemudian beberapa amalan yang mesti baiknya kita laksanakan di peringatan nuzulul Quran adalah tentunya kita selain melaksanakan ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, kemudian puasa tentunya yang wajib juga di Ramadan, kita melaksanakan sunnah sholat taraweh, ya, sholat sunnah taraweh. Kemudian di malam nuzulul Quran ini alangkah baiknya bila mana kita memperbanyak membaca Al-Quran, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menerapkan Al-Quran pada pola kehidupan kita. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran, di dalam hadis dijelaskan, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja pengajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.